Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Ali Mahmudi dari FIPA Universitas Negeri Jakarta. Dan pagi ini saya ditugasi untuk bersama Bapak Ibu semua untuk praktik ya, teaching. Coba tak nyapa satu-satu dulu ya. Dan Bu Endah, daftar ini dari mana Bu Endah? Biar saya kenal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya dari Bantul Pak, Imogiri. Yes, oke. Makasih. Teaching ini adalah kelanjutan dari Bapak Ibu kegiatan di sebelumnya persis, yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran, utamanya RPP yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang lain, utamanya medianya, pengajar, ya, LKBD-nya, dan seterusnya. Nah, ini kita praktikkan. Jadi Bapak Ibu ngajar untuk durasi waktu 30 menit saja, sudah lengkap ya, mulai dari Bapak Ibu nyampaikan pendahuluan yang tentu bagiannya porsinya sedikit saja, bagian inti yang utama sudah ada penutup. Bu Endah, 30 menit Ibu Endah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat ya. Nah sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya Bu. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yuda. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar subtema 2 tentang organ gerak hewan dan manusia. Bisa kalian buka buku kalian pada halaman 52. Di situ dapat kita lihat ada 2 orang sedang berkendara. Yang satu berkendara apa? Sepeda motor. Sepeda Bu. Sepeda dan yang satunya sepeda motor. Nah, menurut kalian yang bisa menyebabkan mereka bergerak sama tidak? Tidak Bu. Nah, ya. Yang bersepeda yang bisa menggerakkan apa? Kaki, betul, kaki mengayuh sepeda. Nah, yang satunya yang naik sepeda motor, yang menggerakkan motornya apa? Yang membuat bisa jalan? Mesin yang membutuhkan bahan bakar. Kira-kira dari sepeda dan sepeda motor itu lebih ramah lingkungan yang mana? Sepeda Bu. Ya, betul, sepeda. Karena apa? Tidak menimbulkan polusi. Sekarang kita akan belajar tentang pentingnya alat gerak manusia. Seperti yang tadi bisa buat bersepeda. Alat gerak yang ada pada manusia. Yang pertama tadi apa? Kaki. Kemudian bisa juga tangan. Alat gerak pada hewan dan manusia. Hewan dan manusia itu mempunyai alat gerak yang pada dasarnya sama, otot dan tulang. Nah, otot dan tulang ini disebut sebagai alat gerak pada hewan dan manusia karena 2 hal ini yang menggerakkan hewan dan manusia. Otot itu disebut sebagai alat gerak aktif, sementara tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif. Kenapa disebut pasif? Karena dia akan bisa bergerak jika otot aktif bergerak. Coba sekarang kalian angkat tangan. Tangannya diangkat. Kemudian diturunkan. Nah, seandainya otot tidak bergerak, apakah tulangnya bisa ke atas seperti ini?
Tidak. Nah, sekarang coba bisa kita rasakan bahwa tangan kita bisa ke atas, kita ke bawah, itu karena digerakkan oleh otot. Sehingga dengan adanya otot ini, dengan adanya organ gerak ini, maka manusia bisa berjalan, berlari, memanjat, menggenggam, dan masih banyak lainnya. Sekarang, coba kalian lihat buku kalian tentang bacaan bersepeda. Sebelum pelajaran berlanjut, Ibu tadi kelupaan, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, sekarang bisa kalian, lembar kerjanya bisa kalian cek di grup BA. Kita lihat pada bacaan bersepeda. Nah, itu bisa kalian baca bersepeda itu dari paragraf 1 sampai paragraf 7. Pada kali ini, selain Bu Guru akan menerangkan tentang alat gerak pada manusia, itu juga kita akan belajar tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ide pokok dari setiap paragraf. Sekarang kita pahami dari atas. Ya. Bersepeda. Paragraf pertama kira-kira membicarakan tentang apa itu? Ya, bersepeda, Bu. Ya, tentang kegiatan bersepeda. Paragraf kedua berbicara tentang otot. Kemudian yang ketiga membicarakan tentang apa? Membicarakan tentang jantung. Nah, jalan kaki menggunakan apa tadi? Kaki. Kaki, Bu. Kaki menggunakan alat gerak. Ya. Dengan berjalan kaki, alat gerak kita tetap terjaga kesehatannya. Karena apa? Kalau diam saja terus, maka otot akan melemah. Nah, kalau otot lemah, maka kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang keenam adalah membicarakan tentang apa? Penyakit diabetes. Ya, terakhir adalah mengurangi stres. Jadi kalau kalian stres terlalu banyak tugas sekolah, kalian bisa mengurangi stres itu dengan bersepeda. Nah, kira-kira yang kita bicarakan ini tadi tentang apa ya? Tentang gagasan pokok dari sebuah bacaan, gagasan pokok dari paragraf. Nah, sekarang perhatikan dulu penjelasan dari Bu Guru tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf, seperti yang Bu Guru tadi bilang ya, itu yang paragraf itu membahas tentang apa? Nah, itu yang disebut sebagai ide pokok. Nama lain dari ide pokok adalah 1. Pokok pikiran, 2. Gagasan utama, 3. Gagasan pokok, 4. Pikiran utama. Itu nama lain dari ide pokok. Nah, sekarang letak ide pokok itu ada di mana? Letak ide pokok itu bisa di awal paragraf pada paragraf deduktif, bisa di akhir paragraf pada paragraf induktif, dan bisa berada di awal dan di akhir. Nah, ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Kalimat utama itu sendiri ciri-cirinya bagaimana? Bisa terletak di awal atau di akhir paragraf, kemudian memiliki kata kunci yang selalu hadir pada kalimat penjelas. Kemudian isinya bersifat umum. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya ditandai dengan kata memang, dengan demikian, atau jadi. Nah, itu kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Sekarang, cara menemukan ide pokok. Ide pokok bisa ditemukan dengan cara 1, membaca seluruh paragraf. Dari paragraf pertama sampai terakhir tadi ya, dari paragraf 1 sampai paragraf 7. Kemudian
Dicermati lagi kalimat pertama hingga kalimat Ayo, terakhir. turun. Membaca semua kalimat hingga menemukan ide pokok paragraf. Setelah itu menandai ide pokok setiap paragraf. Contohnya seperti ini ya. Ini contoh dari Bu Guru. Mangrove merupakan jenis tanaman yang memiliki sistem perakaran yang kompleks, rapat, dan hebat. Mangrove dapat memerangkap sisa-sisa bahan organik dan endapan yang terbawa ke laut. Akar pohon mangrove dapat menjaga pinggiran pantai dari bahaya erosi. Selain itu, mangrove juga ikut memperbaiki buruknya ekosistem di wilayah pantai dan tambang. Dengan demikian, menanam mangrove di sepanjang garis pantai merupakan upaya mengatasi masalah abrasi. Sampai di sini, kira-kira ide pokoknya ada di mana ini? Awal, tengah, atau akhir? Tadi penjelasan guru yang awal tadi. Ya, di mana? Bu Guru di akhir. Di bagian akhir. Ditandai dengan apa? Dengan Guru tadi dengan demikian. Ditandai dengan kata demikian. Betul. Kalimat pertama sampai kalimat keempat itu tadi merupakan kalimat penjelas. Kemudian kalimat kelima merupakan kalimat utama karena apa? Meskipun di akhir paragraf ditandai dengan kata apa tadi? Dengan demikian. Ya. Kemudian selain itu juga kalimat terakhir tadi memiliki makna yang luas atau umum yang berbunyi dengan demikian menanam mangrove di sepanjang garis pantai merupakan upaya mengatasi masalah abrasi. Jadi ide pokok dari teks di atas adalah upaya mengatasi abrasi dengan menanam mangrove di sepanjang garis pantai. Nah, tadi yang di LKPD mencari ide pokok dari paragraf 1 sampai paragraf 7. Ya, bisa dikerjakan sekarang. Ya, paragraf pertama tadi yang tentang apa? Bersepeda. Sekarang paragraf kedua. Yang kedua itu yang menggerakkan otot. Ya, betul. Nah, itu ada di kalimat pertama atau terakhir? Yang pertama. Ya, kalimat pertama. Bunyinya bagaimana? Bersepeda dapat mengencangkan otot tubuh. Nah, sekarang paragraf ketiga. Saya Bu dari kelompok 2. Ya, nggih. Ya. Bersepeda secara rutin, kesehatan jantung tetap terjaga. Ya, betul. Bersepeda secara rutin, kesehatan jantung tetap terjaga. Sekarang yang paragraf 4. Ya. Paragraf 4-nya itu bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, Bu. Betul. Sip, ya. Nah, sekarang coba paragraf kelima. Saya Bu. Ya. Siapa? Bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Ya, betul. Bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Sekarang yang paragraf ke-6. Siapa mau angkat tangan? Yuk. Yuk. Saya Bu. Oh ya, Walija. Bersepeda dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes, Bu. Tulisan saya tuh tidak bagus ya, Bu. Ya, sekarang yang ke-7, paragraf ke-7 siapa? Manfaat lain bersepeda adalah mengurangi stres, Bu. Biar nggak stres, biar fresh.
Ya, kalau kita suntuk, banyak kerjaan, banyak tugas, ambil aja sepeda, jalan-jalan pakai sepeda. Maka dapat 2 hal, tubuh sehat, dan kedua adalah stresnya hilang. Bu. Ya. Ternyata anak-anakku pinter semuanya, sudah bisa memahami, mencari ide pokok. Nah, sekarang pada LKPD itu Bu Guru sudah mencantumkan untuk mengembangkan ide pokok. Bu Guru mengasih ide pokok dan tugas kalian adalah mengembangkannya. Nah, itu bisa kalian kerjakan dan nanti bisa kalian kirimkan kepada Bu Guru ya. Kalau sudah selesai bisa dikirimkan. Sebelum pada tahap selanjutnya, sekarang coba tangannya ke atas semua seperti ini. Ya, tangan ke atas. Tirukan ya, Bu Guru. 1, 2, 3. Siap, Up Bu. and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Ayo kasih ke kalian. Ini gerakan ini bisa kalian ganti nanti buat olahraga menggerakkan organ tubuh kita. Misalnya, bisa kalian dengan menggunakan kaki. Up itu kita jinjit, down itu kita dodok. Kemudian untuk goyang kiri, goyang kanan, berputar itu kita menggerakkan organ-organ gerak kita untuk bisa berolahraga. Ya. Kita tadi sudah belajar tentang ide pokok, ya. Nah, ide pokok tadi bagaimana? Bisa ada di awal, bisa di akhir dari setiap paragraf. Kemudian kata-katanya yang bersifat umum, menjelaskan semuanya. Kemudian kalau di akhir diawali dengan kata dengan demikian, tadi, dan lain-lain. Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, sekarang bisa kalian buka dan kerjakan evaluasi yang Bu Guru berikan. Ya, nah, dimulai dari sekarang. Sudah selesai evaluasinya? Ya, bisa dikumpulkan. Silakan kalian buka lembar kerja kalian tadi. Nah, di situ ada pekerjaan rumah untuk kalian. Nah, pekerjaan rumah itu membuat model sederhana alat gerak manusia. Di situ sudah Bu Guru cantumkan contohnya, kemudian bahan-bahannya, kemudian langkah-langkah membuatnya. Nah, itu nanti kalian kerjakan di rumah, kemudian nanti hasilnya itu kalian foto. Dan untuk menggerakkan bonekanya ini nanti bisa kalian videokan ya proses pembuatan dan menggerakkannya itu bisa kalian video dan kalian kirimkan kepada Bu Guru. Hari ini ada yang mau ditanyakan? Baik, 1 menit ya Bu Ida. Kalau sudah paham, kita sudah belajar tentang apa tadi? Alat gerak, tentang ide pokok. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan tugas PR dan juga tadi yang Bu Guru kirimkan mengembangkan ide pokok. Karena waktunya sudah habis, Bu Guru akhiri dulu untuk pertemuan kita kali ini. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, siapa? Bu. Oke, Yuda, silakan dipimpin berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Yuda. Nah, sekarang Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.